Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan isya di Masjid Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu Tanjung Mutan, Kecamatan Kampar, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar tak disebut gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama, semoga semuanya dengan rasa syukur yang tak terhingga datang ke rumah Allah ini dengan harapan yang juga tanpa batas. Kita ingin rahmat Allah yang maha luas meliputi kita, sehingga di akhirat nanti kita tercatat sebagai orang-orang yang selamat. Oleh itu sekali lagi saya mengajak untuk mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah dan semakin ditumbuh kembangkan, sehingga semakin terasa nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Joleh suaranya atau dia nak joleh? Dia nak kurang joleh kan? Ustaz telinga dia. Oh, mic-nya Ustaz. Yalah. Kalau mic Ustaz bisa baikinya. Nah, alhamdulillah. Lainnya joleh? Itu jangan pakai mic lah. Kurang sangit. Tapi sangit. Alhamdulillah. Ibarat gam, kurang gam tu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita sedang mempelajari apa yang dia wariskan kepada kita. Alhamdulillah kita di tahun lalu 2023 di akhir pertemuan sampai pada akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berjanji tahun 2024 akan kita lanjutkan estafetnya. Sah? Nah, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati syara'il Islam. Setelah beliau menetap di Madinah, setelah hijrah tentu menetap di Madinah. Kita sudah
bahas kemarin panjang lebar tentang peristiwa hijrah, bagaimana Nabi SAW ke Madinah itu atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga wajib Nabi wajib hijrah, orang Islam wajib hijrah, semuanya wajib hijrah sampai Makkah kembali merdeka. Ternyata kesyirikan itu tidak merdeka. Kesyirikan itu adalah penghambaan dan penjajahan. Maka harus dihapuskan. Kesyirikan adalah penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Oleh sebab itu maka harus dihilangkan, karena menghilangkan keberkahan. Bumi ini rusak gara-gara kesyirikan itu. Maka Nabi SAW harus ke Madinah dulu, karena wilayah teritorialnya dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Ya, mereka mengklaim mereka pemilik yang sah, karena secara de facto mereka yang berkuasa. Walaupun secara de jure, secara aturan mereka melanggar aturan. Karena Allah menjadikan bumi ini warisan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang musyrik tidak mungkin orang musyrik tidak mungkin bertakwa. Orang kafir tidak mungkin bertakwa. Tapi ketika ahli tauhid lemah, ahlul ilmi tiada, akhirnya orang menyerahkan kekuasaan kepada yang kuat, kepada yang menang, bukan kepada yang benar. Maka Allah utuslah para nabi dan rasul, karena memang yang bisa menghadapi kesyirikan itu adalah dakwah tauhid. Kalau tidak ada dakwah tauhid, tidak akan menang. Apa sebab? Syirik lawan syirik, sesama syirik tak boleh saling sesama syirik tak boleh saling mengalahkan. Sama dengan sama sesat tak boleh saling menyesatkan. Makanya jangan gampang menyesatkan, menyirikkan. Hanya tauhid yang bisa mengatakan syirik itu syirik. Hanya yang mendapat hidayah yang mampu mengatakan bahwa sesat itu sesat. Tapi kalau orang yang masih terendus, masih terlibat di kesyirikan, masih terlibat di kesesatan, maka semboyannya tak boleh saling menyesatkan. Ya bang ya. Jadi oleh sebab itu maka mereka anti dengan orang yang mengatakan ini sesat, ini syirik. Makanya mereka bilang ciri khas orang-orang yang bakal jadi radikal itu suka mengaji tauhid. Karena tauhid itu yang akan membatasi bahwa sampai ke salam saja kita tak boleh pakai salam kecuali assalamualaikum. Adapun salam yang lain itu milik orang lain. Kita tidak larang mereka pakai, kita tidak pakai. Tidak ada istilah salam sejahtera untuk kita semua atau Om Santi apa? Saya tidak hafal saya. Nah, insyaallah saya tidak akan pakai. Nah, itu salam mereka, silakan pakai. Kalau Nabi bilang tahiyyatu ummati assalam, penghormatan umatku adalah assalam. Kenapa nih? Ini. Jadi ahli tauhid yang bisa tuh, Bang. Kalau mereka yang masih beradu-adu, bercampur-campur, nanti tidak boleh saling sesama kesesatan tak boleh saling menyesatkan. Sesama kebatilan tak boleh mengatakan ini batil. Oleh sebab itu maka dakwah Nabi SAW memang harus membedakan antara iman dan kekufuran. Harus memisah antara kesyirikan dan ketauhidan.
Maka beliau harus pindah ke Madinah atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau pemimpinnya pindah, maka rakyatnya mesti, yang beriman harus ikut pindah sampai pada waktu batas yang tidak ditentukan saat itu. Tapi di ilmu Allah sudah ada, karena perintah Allah SWT. Nah, sampai di Madinah, Nabi berarti sudah memiliki kuasa, sudah berdaulat, dan ada wilayah teritorial secara de facto dan secara de jure sudah punya tempat untuk melaksanakan hukum-hukum yang diperintahkan. Maka umira bi baqiyati syara'il Islam. Di Madinah lah mulai diturunkan hukum-hukum syariat Islam. Jadi kalau kita teriak-teriak penerapan syariah secara totalitas, padahal ruangnya masih sempit, masih banyak semak-semak, itu ibaratnya jadilah nanam sawit di tengah hutan, tidak ditabang dulu. Nanam sawit di tengah hutan, tidak ditabang dulu. Nah, Syekh yang menulis kitab ini sanggup bisa dengan izin Allah kemudian dakwahnya, karena memang tidak dicampurkan antara tauhid dengan kesyirikan. Maka tegas, ya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul dilaksanakan. Maka segala simbol-simbol yang nyata-nyata syirik atau membawa kepada kesyirikan dihilangkan. Apa diantaranya? Meyakini kesaktian-kesaktian barang, pohon, batu, kuburan, dan sebagainya. Maka segala peninggalan-peninggalan yang dijadikan sebagai destinasi ngalap berkah yang dulu marak di masa Turki Utsmani, yang ada di Hijaz, itu dihilangkan oleh mereka. Karena kalau itu masih ada, podek dia pidato, tak dulin dong lah. Okay, ya? Podek dia pidato, tak dulin dong. Makanya itu harus dihilangkan. Dulu di tempat lahir Nabi, di mana Nabi lahir? Di Makkah. Kayak apa? Sabun dah kayak Masjidil Haram ya. Nah, ke arah Marwah. Di situ dibuat pustaka. Dulu ada pustaka di situ. Di situlah dulu kelahiran Nabi alaihissalam. Ketika akses itu dibuka, orang pada mencari-cari banyak suwek sampai ke kian. Baik CPT guys. Iya. Suwek sebulan minta anak, sebulan itu sebagainya. Macam-macam. Request minta dan sebagainya. Subhanallah. Di dekat Masjidil Haram, orang masih berpaling dari Rabbul Masjidil Haram ke tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syubhat-syubhat, karena dianggap ini tempat penuh barakat, maka kita ngalap berkah di situ. Maka ini diminimalisir oleh kerajaan sehingga akses tidak dibuka lagi untuk di situ. Kalau terbuka kan dibuat je dia ndak sondok. Kan potang diguntiang dek Kaabah mah. Diguntiang ke suara Kaabah dia. Awak ibu-ibu lah. Nah. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Keyakinan. Makanya harus tegas Nabi SAW menghilangkan itu. Maka sampai di Madinah Nabi SAW, di antaranya kuburan kaum musyrikin yang ada. Dulu ke Masjid Nabawi itu ada di situ kuburan kaum musyrikin. Maka dibongkar dan dipindah. Dan baru dibangun Masjid Nabawi.
baru dibangun masjid. Bukan disengaja bikin masjid dalam kuburan atau bikin kubah di atas kuburan. Ini sampai hari ini kubah hijau yang di atas itu orang masih mengaku meyakini orang-orang sufi sebagai makam Nabi SAW. Kabarnya di hati itu adalah orang Wahabi mati situ. Hanya tidak yakin dengan kekeramatan kuburan Nabi, akhirnya tombok dua patu di hati itu. Sampai kini nawu di hati itu tertiabuk. Subhanallah. Zaman secanggih itu saya juga masih. Masih. Subhanallah. Kita tengok yang ahli arkeologi coba teliti kata itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Disyaratkan kepadanya syara' Islam mithlu zakah, seperti zakat, wasaum, puasa. Ini dua-duanya diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah berwajib zakat, wajib puasa. Kalau di Makkah ada wajib zakat? Di Makkah sebelum tu ada zakat sebelum tu? Tidak ada orang. Apa sebab? Sang salat apa ya bu? Sang salat di bubu doang bu. Ngaji tauhid lah di bubu doang lah, kerana antin kaji lah, kerana persekusi. Jadi sistem-sistem persekusi itu, tentu persekusinya, pembubaran pengajian itu dapat di mana? Di jahiliyah. Di cara jahiliyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diwajibkan zakat, kemudian puasa. Wal haji tahun ke-9. Tahun 9 diwajibkan haji setelah Fathu Makkah. Apa yang tak diwajibkan sebelum itu? Buat pompe haji. Makkah masih kuasai oleh orang musyrikin. Masih kuasai orang kaum musyrikin. Maka Allah berikan dulu kemenangan Fathu Makkah. Kan kemarin dalam pertemuan terakhir masih ingat ya? Kanangnya. Dia lalu pula lihat. Tahun. Kan di perjanjian Hudaybiyah tahun ke berapa? Hudaybiyah tahun ke-6. Kan Nabi pergi umrah sama sahabat 1,400 orang. 1,400 orang. Awak bawa umrah sehabisnya mau puluh bayar sih. Kan tak 1,400. Berapa lah umur tu? Perjalanan normal 2 boleh air. Pakai umrah 2 boleh air. 5 boleh air. Sabar bangnya. Weh, pakai kain ihram. Cuma saya lah kau pakai sarung, tak pakai apa dalam soji era. Tu kau coba saya tu berjalan. Cuba, ada mana cuba lah. Jadi pakai nama babe tu apa nama sarung kan? Tak pakai jahit dah. Pakai itu. Sudah itu selendang. Pakai saya je dulu, belok rumah je lah. Nyaman? Nyaman tak? Ikon Nabi sudah 8 hari atau 10 hari beliau memakai itu dengan sahabat. Lah ada okey nak sampai, tak boleh apa. Kadang perjanjian patang merugikan semuanya kaum muslimin. Tapi karena Nabi SAW dibimbing dengan wahyu, walaupun Umar protes, iya oleh awak gawang Islam. Iya, awak di atas kebenaran. Masa dibiarkan kita dihina seperti ini? Kan ya? Ya namanya Umar kan subhanallah semangatnya tinggi. Nah, cuman Nabi lebih berilmu. Sama dengan sekarang kita banyak para pemerhati politik, para pengamat ingin selesai masalah Palestina dalam 2 hari. Kan dia berandai-andai. Andainya orang Islam, orang Indonesia lah dulu, tambah apa keramukullah, wahyu je ke Israel tengok alam Israel dudanya. Cuman siapa nonton tolak
Masalahnya, iya tu teori dia sana. Istilah Melayu sama kakinya tinggal dalam Israel tu cuma siapa nama. Siapa tolak kan dia? Nah, jangan awak rakyat jelata, presiden tak tolak dia dah. Kalau tolak presiden tolak abangnya? Ada jurat tu tiran. Jadi kaum muslimin dan muslimat dia. Teori betul. Nah. Kalau Umar waktu itu berteori secara logika, terbayang dayanya. Kalau kelas-kelas Abu Jahal 10 bisa bunyi melibasnya kan ya? Tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau memanah 10 nak panah 10 topik dia. Khabbab macam itu juga. Bukan nak terlatih mereka. Kan menang tahu mah. Kan menang tahu. Di Badar tidak berencana perang, menang. Di Uhud berkhianat kaum munafikin, tarik sepertiga pasukan, menang. Di Khandaq 10,000 lawan 1,000 Nabi, menang. Apa lah? Umar bukan tak berhitung secara logis dia. Dia punya data. Bicara berdasarkan data dan fakta. Bukan asal ngomong. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Tapi ini salah tafsir oleh bang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita ini Islam. Kita ini orang hebat. Kita ini orang kuat. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tak payah kokirnya? Awak serang je lah mokar. Sah? Tapi kata Nabi SAW, dengan tenang Nabi katakan, ya Umar, ini Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Dia akan memberi saya petunjuk. Karena ini perintahnya, belum masanya, maka bersabar. Sah? Akhirnya Umar, kalau Nabi sudah keluarkan senjata pemungkasnya, saya Rasulullah, Umar bantah aja lah. Makanya di situ pentingnya kita kembali para ulama yang mengeluarkan qala Allah qala Rasulullah, bukan menurut si alim fulan, bukan pengambat si fulan, bukan ahli peperangan strategi sebulan. Awak mau dalawaknya paling tinggi Al Jazeera nya kan? Ya channel Al Jazeera mewakili umat Islam. Kebanyakan AFP, Reuters, AP yang sumbernya adalah Yahudi atau portal Islam yang berafiliasi dengan Iran. Asal itu membuat ulasan-ulasan berita. Kemudian ada yang memang langsung di lapangan, tapi kalian secontoh ulama pemahaman. Umar saja dia orang lapangan, kan Umar kan orang praktisi lapangan kan. Salah analisanya karena tidak mengikut Nabi SAW. Maka diluruskan oleh Nabi SAW. Tak mesti semua orang yang turun ke lapangan lebih hebat daripada orang yang tak turun ke lapangan. Karena masalah pemahaman, pandangan. Dia bukan memahami dalil, dia melihat apa yang terjadi. Kan kalau awak mengalami kejadian, tak tentu dia hukum dah. Ini tak pernah. Awak melakukan sudah itu apa hukum kan? Tak pernah itu. Jadi itu dia. Tengok orang dia angkat, nampak orang tembak dia, tentu hukum dia. Tak. Ini hanya menyampaikan data. Yang berhak mengolah itu adalah para ulama. Jelas ya? Jelas sudah oleh. Baik. Ma'asyil kiram, akhirnya Allah berikan kemenangan. Sah? 6. Setahun atau belum sampai setahun setelah itu perang Khaybar dimenangkan oleh umat Islam tahun ke-7. Sudah itu diberi pula kemenangan Fathu Makkah. Makanya Allah langsung balas, Allah langsung berikan ini. Kalau kalian sabar mengikuti, sabar untuk kembali, masa togeda ihram saya langsung, tuan-tuan tak bisa sabar balik. Kan togeda ihram juga kan. Jadi maka Allah ganti dengan lebih baik. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kalah bondiang tapi menang. Kan itu. Kalah bondiang tapi menang. Dalam ketakutan dan kesempitan perang Khandaq, 10,000 pasukan ya dengan persenjataan lengkap
dia akan dihadapi oleh 1,600 dalam serba kekurangan. Cuba Nabi sampai mengikut pawai, dia kan litak. Apa nak tuan-tuan litak sampai bakal baik pawai? Nah, kalau ada kekonyangan sehingga tak tahu kau baik pawai. Itulah. Di musim dingin. Di musim dingin. Musim dingin orang nak lolok orang. Kau terpaksa kalu, berjago-jago. Harus siaga. Wani yang buat masa haji, sudah doanya lang mati. Ancak juga kan ya. Banyak orang buat pondok, sudah sebelum mati, mantap juga. Banyak nak bini 2, dapat sebelum mati. Ancak juga. Sudah mati lah jolin insya-Allah ya sih. Kalau Serogo. Nak sabalun wah. Sono buka peluang pintu Serogo bagi bini awak. Cuman nya ndak mau masuk. Ustaz ya. Ndak mau nak masuk dah. Banyak pintu lain ni maunya. Jadi oleh sebab itu jangan saya dibawa oleh Ustaz. Jangan saya dibawa Ustaz. Jadi sitan insya-Allah. Nah. Kan dak lama dah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak terrealisasi, itu hal biasa. Kemudian wal jihad. Di Madinah baru diizinkan berjihad. Jihad pertama di tahun ke? Jihad diizinkan tahun ke? Tahun ke berapa? Kedua. Tahun kedua sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya masih defense. Yaitu bertahan. Belum ofensif, tapi defensif. Artinya mempertahankan diri. Diserang di Badar, diserang di Uhud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian wal azan, dan juga disyariatkan azan. Ini juga di tahun-tahun pertama di Madinah. Kisahnya tentang azan ini masyhur dalam kitab-kitab hadis. Ya, di antaranya Umar mengusulkan supaya ada cara untuk memanggil orang salat. Ada yang mengusulkan kita nyalakan api. Kata Nabi, enggak, ini ciri khas orang Majusi. Ada yang mengusul kalau gitu pakai loncengnya. Kata Nabi, Nasrani. Sulit kata itu pakai amwi trompet. Kata Nabi, Yahudi. Jadi Nabi ingin memisahkan kita dari Majusi, dari Yahudi, dari Nasrani. Akhirnya ada pula orang nak menyatukan Yahudi, Nasrani, Majusi dengan Islam. Ini orang aku paling sunnah. Ini mengaku paling sunnah. Ini dakwah kita ini menyejukkan. Kalau Wahabi memanaskan. Ya, dakwanya menyejukkan. Kalau dakwah kita mubasyir, menggembirakan. Kalau dakwah mereka menggertak-gertak. Mana tuan-tuan kau gertak? Awak lah ngaji apa nan gertak nak? Ada gertak bang? Iya. Iya, orang-orang yang sesat lalu bicara tentang kesesatan mesti takut. Sah? Uang sasek tuak bahas tentang masalah kesesatan. Takut tak? Takut. Ini tak bedanya lah. Uang minum. Tiba-tiba ceramah tentang minuman keras. Bangi tak? Ada minum sekarang nak bahas masalah minum. Pasti tersinggung. Sah ya? Baik. Kalau orang tak elok-elok berkeluarga, jangan sana wariatan. Itu bicara ustaz tentang dosa memutuskan silaturahim.
Tak lama kajirannya terpapunya kan. Itu lain lah. Sudah itu tak lebih itu. Sudah nonongnya ni macam itu dulu nya. Buat sakit hati awak je nya. Buat sakit hati awak. Orang yang makan riba, lalu bicara nanti ustaz tentang riba. Lewat nongol? Enggak. Tapi kalau seandainya enggak riba, ampailah ustaznya. Ajanya adalah kau lawan situ kan. Asailah dia anaknya. Ya. Makanya orang-orang yang lurus bicara tentang penyimpangan dia tidak akan tersinggung. Tidak akan ada sedikit pun khawatir. Walaupun memang nyata bisa saja orang yang menganggap dirinya lurus, ia bisa saja menyimpang dalam satu masalah. Kan gini wak, menganggap dia dapat hidayah gini ya, lurus ya, kaji ya. Mungkin dalam satu masalah keliru, tapi kita tidak pernah takut dibahas. Apa sebab? Kita dapat orang yang meluruskan itu nikmat besar. Alhamdulillah allazi hadana lihada. Senang diluruskan. Senang diluruskan, alhamdulillah. Jadi kalau ada uang nak ngaji, nak meluruskan, alhamdulillah. Tapi dengan ilmu, bukan dengan provokasi. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Wal amri bil ma'ruf. Nah, afwan, tadi siapa? Umar mengusulkan supaya ada yang memanggil untuk salat. Maka Allah berikan mimpi-mimpi kepada para sahabat. Di antaranya adalah Umar sendiri yang bermimpi. Kemudian Abu Mahdhura bermimpi tentang diajarkan kepadanya azan dalam mimpi tersebut. Lalu disampaikan ke Nabi SAW dan Nabi mentakrir mimpi tersebut sebagai izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah melihat mimpi kalian sepakat semuanya dengan lafaz azan tadi. Akhirnya disuruh oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Unais, satu selainnya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ahsan barakallahu fikum, untuk menyampaikannya ke Bilal. Alqi ala Bilal fa'innahu anda minka sautan. Itu ajarkan azan itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih nyaring. Nadiyun, sautun nadi, itu suara nyaring atau tinggi. Atau bisa juga maknanya sautun jamil, suara yang bagus. Jadi pada anda sautan minka, maka dapatlah dia fadilat mengajarkan dan Bilal dapat fadilat mengumandangkan. Walikullin khair, semuanya dapat kebaikan demi kebaikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Sebagian orang hari ini anti dengan nahi munkar, sehingga dengan alasan kalau diingkari yang salah itu membuat perpecahan umat. Ya, jadi biarlah bersatu dalam kekeliruan, bersatu dalam kesalahan. Ini seperti api dalam sekam. Api dalam sekam ini tak nampak lah, tapi tiba-tiba tabi aja. Yang seperti ini nanti masing-masing cari selamat, tapi bukan jalan yang selamat, tapi bagaimana cara selamat. Makanya Nabi itu sifatnya bukan hanya amrun bil ma'ruf, tapi juga nahyun anil munkar. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ini sudah sebutkan sifat ini.
dalam Taurat, dalam Injil. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam bukan sekadar basyiran, tapi juga naziran. Bahkan kemarin sudah saya sebutkan, awal dakwah Nabi itu tafsir atau tanzir. Lalu pula lihat kan kajian boleh bang. Ketika beliau mengumpulkan pertama kali dakwah jahar, apa katanya? Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Lalu dia kumpulkan, ya, orang-orang Quraisy. Lalu dia katakan, ya ma'syara Quraisy, law kuntu mukhbiran iyyakum bi anna jaysan saybaghitunakum min wara'i hadzal al-jabal hal kuntum musaddiqin. Andainya saya beritahukan ada tentara, bala tentara besar musuh hendak menyerang kalian tiba-tiba dari balik bukit ini, kalian percaya apa enggak? Jawaban mereka serentak, secara aklamasi. Mereka belum tahu bahwa dia sudah jadi. Nah, secara aklamasi, ma ahidna minka kadziban qat. Kamu tidak pernah kami dapatkan berbohong sebelum ini. Lalu dia bilang, inni nazirul lakum, bukan inni basyirul lakum, dah. Inni nazirul lakum bana yaday adzabin syadid. Saya adalah pemberi peringatan kepadamu, jangan sampai masuk pada siksaan yang sangat dahsyat. Ya, di saat banyak pelanggaran tentu peringatan yang banyak. Masa orang melanggar lalu lintas tidak dapat tilang, no? Ya, selamat Pak ya, Bapak sudah melanggar gitu. Ya, memang bagus kalian ini. Anak-anak kita semuanya dapat C nilainya ujian. Terus ucapkan apa? Datang kepala sekolah kepada anak-anakku semua, terima kasih Anda sudah berprestasi tinggi. Oleh sebab itu, santai-santailah belajar. Karena kalian dalam posisi aman, dapat nilai C cantik. Gitu. Kemudian dipanggil kepala sekolah oleh ketua yayasan, waka-waka, kabit-kabit, sah? Lalu dalam rangka mengapresiasi tuan-tuan, atau akan terjadi mutasi besar-besaran atau pemecatan. Ya wajarlah kalau sedang dalam kondisi tidak kondusif, maka yang datang adalah peringatan. Makanya kondisi hari itu memang harus diingatkan karena kesalahannya besar. Nah, kira-kira kondisi kita hari ini besar apa kecil? Perkara kita umat Islam hari ini besar atau kecil? Kecil aja loh Ustaz ya. Perkara kita besar. Umat Islam tidak sholat banyak apa sedikit? Kebanyakan sholat atau kebanyakan tidak sholat? Iya enggak? Ayo kita absen. Ada RT enggak? Apa? Muazan. Silakan. Nah. Masuk waktu? Masya Allah. Pasti lain mondang. Enggak kan banti saja. Sekali sabu. Azan aja lah. Banti dah. Nah. Apanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الأقدام والصلاة القائمة. Masya Allah. Lah sudah bu, tak seulang lihat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini ciri khas Nabi alaihissalatu wassalam dan sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Orang tuh sudah paham betul. Kalau ada orang yang sekarang mengatakan bahwa dakwanya Syekh Kiai ini menyejukkan karena bisa menyamakan antara ma'ruf dengan mungkar, antara tauhid dengan syirik, ya, antara Islam dengan selain Islam, itu bagus dakwanya. Berarti mereka sudah mengingkari ayat-ayat kitab suci mereka sendiri. Karena Nabi alaihissalatu wassalam tadilah suruh pakai trompet, Yahudi itu katanya tidak boleh. Suruh pakai lonceng, Nasrani itu tidak boleh. Apa lagi? Pakai api, Majusi tidak boleh. Makanya menyamakan ajaran itu tidak boleh. Nabi SAW ketika haji diperintahkannya jemaah ke Arafah, sebab orang musyrikin tidak mau wukuf di Arafah. Alasannya apa? Logika. Nah, ini kan itu selalunya. Ini agamanya harus agama logika. Kalau tidak logika berarti agama doktrin katanya. Beda doktrin yang tak dimakan logika dengan doktrin atau dogma yang sesuai dengan logika. Beda. Sekarang yang perintahkan agama ini Allah sah. Coba cari apa yang tidak sesuai dengan logika, asal sehat logikanya.
Apa ajaran agama yang tidak sesuai dengan logika? Tidak ada. Semuanya sesuai dengan logika. Tapi tidak semua logika sesuai dengan agama. Makanya logika harus menyesuaikan, karena logika itu liar. Agama tidak. Agama itu punya batasan-batasan. Logika tak punya batasan. Kini wak tengok orang debat banyak kan, nyaji ikinan nancaan, nyadayan ikinan lama, nanitan ikinan nan hebat. Kena sama penilaian lah, sama nilai tidak sama. Nyosodol ke logika tu. Makanya kalau ikut logika siapa yang didahulukan? Makanya logika yang sehat. Tapi ada yang memang tak bisa diterima logika. Misal Allah satu tapi ada di mana-mana, mau tak logis. Allah satu tapi dalam satu waktu ada di mana-mana, logis? Tak logis. Masuk logika lah. Weh, dan seorangnya ada di mana-mana, tak logis. Ini yang logika yang sehat itu. Jelas? Kemudian ada logika memaksakan, kalau dia di atas mesti membutuhkan tempat. Ini logika apa? Sebab berapa banyak makhluk yang di atas tak membutuhkan yang di bawahnya. Langit, di mana sodon tiang dia bang? Langit, ada tompek tak faham. Kengit langit kau, ada tompek tak? Batang di atas sondi tu kan, dinding di atas pondasi sah. So langit ada tompek? Tak ada. Dia di mana? Di atas. Tak ada tompek mengayak tu, tak ada secantolannya, tak ada lah. Contoh orang buat jambatan kan ada tiang tu, bapa keper bagai. Langit lain tu apa dia sabun kalau dia di atas mesti tempat yang di bawahnya. Keliru, logika yang tidak sehat. Karena mengukur Allah dengan makhluk saja tidak sama. Kalau dia punya tangan mesti sama dengan tangan kita. Siapa yang bilang begitu? Kalau dia di atas air mesti duduk seperti kita. Antum yang salah. Sebab logika antum hanya pakai ukuran makhluk untuk mengukur al-khaliq. Makanya logikanya logika yang tidak logis. Cik tambah cik sama dengan cik. Sesuai logika. Itu yang doktrin yang melanggar logika, rumus matematika manapun tidak bisa menerima. Cik tambah cik bisa cik hasil bang. Iya dia bang ya. Buat apa bang? Cik 2 3 cik hasil bisa berapa cara? Bisa loh. Berapa cara dia junso dulu. Cik tambah cik. Abang ke gara-gara orang pembini cawai tahu itu gak aja ya. Cik tambah cik so cik jadi. Kadang nol hasil itu sih. Itu dah pejan. Itu logika ini memang dogma yang dipaksakan. Sahih? Nah, tapi kalau mengatakan ini dan itu satu seperti tadi mesti berada di mana-mana dalam satu waktu, ini tidak masuk, tidak logis. Nah, tidak logis. Tapi kalau dia di atas aras, sangat logis. Sebab apa? Dia raja. Raja itu memang selalu di kan ya ajo, selalu di yate. Kalau di bawah dua-dua lah dia ajo loh. Jadi dan dia mengatakan itu dan logika menunjukkan itu, fakta juga seperti itu. Kan ya? Coba tengok tuan-tuan. Ajo dunia aja kalau buat istana di mana buat dia? Ajo dunia buat istana mana buat dia? Ajo dunia buat istana di mana buat dia? Di luar tu di atas. Di atas. Tak
Apa nak nengok istana Raja? Mau pergi Malaysia dan so. Tunjuk tuan istana Raja Melaka, istana Perak, Kelantan, sebagainya. Mana dia berada? Dia kursi aja. Di mana tang doang? Ya dia itu logika yang logis. Yang apa berkuasa mesti di atas. Itu sudah itu masih tinggi lah punya, tidak mungkin di atas. Mesti kalau di atas mesti bertompek. Itu lagi tidak ada tompek juga. Kan ya? Jadi makanya logika yang tidak logis itu yang dipaksakan. Tapi kalau logika yang nyata, jadi sabunnya keyakinan itu mayoritas umat Islamnya. Jadi lah tonjonglah kayak bahasa apapun di dunia kan, negara manapun. Leponan ini kampung tu, jadi ni kota gay, ada orang dapat musibah, usuk-usuk pun mau ada, sabar yang maunya, itu sudah ketentuan yang tidak bertempatnya doang. Hah? Apa nanango? Apa yang lantu apa nanango waktu itu? Tak nango deh. Apa nanango? Nini awak setu. Kalau ada orang dapat musibah kematian, itu dihibur ada jin terlalu sedih mau ndak. Sudah ketentuan Allah yang tak bertempat. Adanya buat itu. Tak jolek ni. Nah, apa nak tahu? Tak pasti sudah ketentuan yang di atas. Jin lupa kek nanti di atas. Tahu itu pasan. Amak awak dulu ndak belajar akidahnya orang, tapi akidah betul. Kalau belajar akidah menyimpang. Berarti salah asuhan, kata Rasihan Anwar. Salah asuhan. Baik. Kita boleh tengok jam nampak. Kemudian umat ini menjadi umat istimewa, umat yang spesifik, umat yang apa punya ciri khas, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dikirim kepada manusia, dikeluarkan kepada manusia. Apa ciri khas pertamanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi siapa yang nak memisahkan antara kedua ini, ada yang Masya Allah elok lah semua jinnya sabu-sabu ini buat mungkar-mungkarnya kan, berarti menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Lain orang biar mungkar aja nampak sodo dalam do ma'ruf kene jura dalam bebang orang sekene ada dah kan ada juga kan ada bang tak boleh kene tak salah orang dah tersilap je tak boleh. Itu juga keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang benar adalah yang ma'ruf dimakrufkan, yang mungkar dimungkarkan. Yang benar diakui benar, yang salah diajak ke yang benar. Itulah dakwah itu. Bukan kita mengklaim semua yang kita katakan benar, yang lain semuanya salah, bukan. Tapi adalah wajar seseorang dengan ilmu yang dia miliki, yang benar ini, yang itu salah menurut ilmu saya. Tapi kalau orang itu bisa buktikan dia yang benar, kita yang salah, kita pindah aja bahaya orang. Paknya bu Umar sih kok rawan longsor kok paknya. Oh ndak dong nya. Jatuhan saya tu dia bu Umar sih kok ndak longsor dia nya. Apa datu apa dulu ndak pandai mau ku tekstur tanah do paknya. Kan ya? Kami kini di Insinyur Pertanahan ada kajian-kajian tekstur tanah nonconeko rawan longsor. Abasi tinggi je, ndak cayo. Asal itu ya dia tertimbun. Salah. Nyawang sudah berilmu. Sama kini kami dulu belajar tauhid, kitab Kifayatul Awam, dari kenek sampai tua. Ya kan? Antum ndak kan kalau dari sifat 20. Belajarnya kan itu bacaan. Tapi kita lawak belajar payah ke Jawa, Jakarta, itu payah keluar negeri, kosan kitab tauhid dulu ndak cik Kifayatul Awam juga.
banyak leh. Kita ayam kan si jelek keneknya kan sekarang kolonya. Nah, godang lawe biasanya. Sudah baca, ternyata Allah dia punya nama 99. Namanya Maha Penyantun, Al-Halim. Sah? Itu tidak bersifat penyantunnya? Tidak bersifat penyantun? Lain kan? Tak cik nama, tak bersifat apa tu pemuarnya, tapi jangan tak minta lagi tak mulia orangnya. Ada nama apa tu dermawan, tapi tak kena kiki dah dah. Tak sesuai nama tu kau nama. Kalaunya bernama Al-Kabir, Maha Besar, berarti dia besar. Zat dan sifatnya. Kalau inya misalnya pemurah, tapi namun baik pemurah, enggak, berarti mesti bersifat pemurah. Dari nama saja sudah 99 sifat. Kenapa dibatasi jadi 20? Makanya orang yang membaca Cik Kifatul Awam dan turunannya, ya ada turunan dua Hasyatul Dusuki kan, sudah itu Surah Hamidiyah, ringkasan paling ringkasnya diambil dari kitab Ummul Barahin Lisanusi, kemudian kitab Al-Baydawi. Itu je lebih belok situ turunnya. Nah, sudah itu tidak baca-baca pembanding yang lain, baca kitab Syariah Imam Al-Ajurri, tidaklah panjang mana 6 jilidnya. Ya. Bacalah mereka Al-Ibana An-Usulid Diyana. Nah, ada yang karangan Abu Hasan Asy'ari sejilid, tapi ada karangan daripada Imam Ibnu Battah itu 5 jilidnya. Ada tu yang lebih dikenal dengan Syarh Usul Sunnah. Wak bacalah kitab mereka Abu Umar At-Talamanki Syarh Sunnah. Ya, sekitar jilid ada Al-Wasim, Al-Qawasim min Al-Awasim. Tak je panjang mana sekitar 10 jilidnya. Antu tak kan 10 jilid sampai 20 aja dalam leh. Makanya kalau ada yang nonton tu kami sudah 20 ya, dia nyanyi bacaan itunya. Tapi kalau tambah bacaan, ilmu semakin dua cara tadi je. Kalau pengalaman datuk-datuk saya tu sih kok tak langsung royongnya. Iyanya memang itu loh pengetahuan dulunya kan. Tapi kalau kini taklah diukur doang. Bang, jantang deh kalau saja ekor kekuatan. Kalau ekor dia, kalau dia ukur orang kini, nya dulu gendong paling tinggi 3 rantainya. Kini, ladungnya 3 lantai. Itu kan tak sama ilmu lah. Itu kan pakai ilmu datuk satu lah. Tak, joleh je tak. Awak dulu CD paling tinggi sekolah awak kan? Itu datuk dulu. Lalu di masa awak lah sampai lah tamat pesantren kan. Di masa anak awak lah tamat lainnya kan luar negeri. Jadi oleh sebab itu tidak bisa disamakan. Baik. Contoh-contoh lain mondang benar. Jadi intinya setelah Nabi Allah sampaikan potong wanti le contoh. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah 2 pasangan atau 1 pasangan yang tak boleh dipisahkan. Kalau ditinggalkan amar ma'ruf, ghulu dalam ingkar mungkar. Kalau ditinggalkan ingkar mungkar, ghulu dalam amal ma'ruf. Dan masing-masing ada pengikutnya. Tapi Ahlus Sunnah menegakkan kedua pilar ini. Dia ibaratnya seperti sayap burung. Kalau patah kopak sabola liang mau tabang liang mau tabang sebab-sebab tertumbuk ke dinding, sebab tertumbuk tang kayu kan ya kata tuan ni orang mikir lah bedanya kan sabola gota gini kan dia tabang dak ni kalau laba kobek sabola ingkar mungkar tak boleh lah joleh terjadi pelanggaran. Dalam membuat ma'ruf tu ada kemungkaran nanti tu. Jalannya, makanya salawatan sambil berjoget ke. Nya joget tak boleh diingkari lah. Nya musik ada musik Islam ni. Tapi bila masuk Islam kan? Nah. Ada lah memang dah lah boleh sekenek je balau kenek je lah. Baca syair je tak boleh ada juga. Kan ya?
Sehingga butuh tahu je. Balik pun butuh je. Ipun tak nyunah boleh adanya kan. Padahal Nabi memberikan kelapangan di hari-hari lapang seperti itu. Ajalnya. Jadi jen gulu di amar ma'ruf dan jangan gulu di ingkarul mungkar. Kalau gulu di ingkar mungkar contoh tadi dia guru lawan sudah itu deh. Ya. Guru sendiri jadi lawan. Jelas basulah guru lebih tinggi pada itu deh tensi. Akhirnya melawan je guru sendiri. Itu juga tidak baik. Yang benar adalah sa'atan fasah. Saddidu wa qaribu. Ya, dan masing-masing ada tingkatannya. Tidak selamanya ingkar mungkar itu harus dengan kekuatan, tidak. Ada dengan lisan. Ada kadang-kadang dengan doa kita. Dengan menunjukkan sikap. Ya dengan sikap, misalnya kawan misalnya pergi nengok ben waknya kan, nengok ben. Kami ujian Eptanas, ujian negara malam dulu. Dibuat kawan pergi nonton ben kamu tenang kasih punggu. Dan kalau nonton dah pulang. Tapi lah jalan dah opor. Ndak aja kan mapal malam dulu kan. Pulang jalan-jalan Honda pennya. Ya, nya dia apal tu macam itu je hasilnya. Tinggi lu orang tak mau apal berdawak lah. Kan ya? Tapi ibu nonton enggak. Iya. Kalau bisa dia togang, ada nombor togang, ikut awak dan enggak apa, ayo. Itu namanya dengan sikap. Uang rapat. Masuk ke tu salat. Dingin tak mau banti, permisi aja wak. Tanya mana ustaznya, ke WC tu. Ya dia ke WC dalam sebelum wuduk. Ya tak tutur kan? Ni kalau sawit salat bangi ke awak. Sok-sok alim dulu ni awak. Ustaz yang pandai salat kami tak pandai salat ni kan? Apalagi ni lebih hebat-hebat pada awak ni. So, nah, asabun pergi ke WC. Ke WC lah ijma' tak ada larangan. Sah? Tapi kalau pergi solat masih ada khilafiyah. Solat jemaah ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Tapi kalau WC tidak wajib fardu ain. Fardu ain maka dibolehkan. Pergi aja, tunjukkan dengan sikap. Sah? Tapi kalau apa yang corong, waktu kan pimpinan rapat, sanang sih kaji nunnya bapak dan ibu. Karena waktu kita sudah hampir masuk, alangkah baiknya kita bersiap-siap untuk salat dulu. Nanti selepas salat terserah makan dulu atau rapat dulu. Pasti minta makan dulu. Pasal tak panjang wano rapat dulu lanjutkan. Asli tak panjang wano dah. Lepas uji dunia saya rapat je menteri luar negeri awak Pak Hasan Wirayuda dengan Pak Dubes RI duta besar. Masuk ketemu gai. Tak condong ke mati. Pak Menlu nantinya lah musafir kan. Bisa aja mak. Terakhir awal kan tak ada. Kan ya? Ini dia antolnya ada ustaz yang berani kan. Sagman. Mohon maaf Pak Menteri dan Pak Dubes, waktu solat maghrib sudah masuk. Bagaimana kalau kita solat dulu? Kosan undang tu kan saya suka-suka dingin sononya. Nyika ke banti dia dulu. Padahal tak sekali banyak pertanyaan Pak atau apa. Banyak nak minta berdatanya. Asal itu ni Pak Dubes, oh betul juga Pak, betul itu Ustaz katanya. Ayolah kita solat dulu, nanti selesai solat kita lihat lagi nanti. Kalau Ustaz sudah solat makan. Tak panjang pertanyaan tadi urusan dah. Jalannya dia hawa aja semuanya. Kan ya, sama debat-debat kini tak panjang dulu, musuh saatinya. Kalau Dan suruh jadi penitia tak ada debat. Sebab merusak reputasi orang-orang yang calon orang hebat negeri ini. Kalau sampai jadi salah satu nanti, itu lain bayangan tuntun. Ikut duto ya nyanyikan, ikut nah. Awak ni mengikut orang barat aja sodornya. Harusnya enggak diradakan itu. Enggak diadakan itu. Tapi boleh. Nyawa hebat mengadakan itu tak bejar kan. Di situ lo nampak ya sopan dia hebat itu paling hebat. Dah doakan aja lah semoga Allah berikan yang
yang terbaik untuk kita. Syaratnya awak harus jadi elok dulu. Dia elok awak tak mau elok apa pula cara? Dan dia pemimpin salat, awak memalih salat. Dia pemimpin yang bertauhid, awak tak mau ngaji tauhid. Pemimpin yang adil, awak sendiri tak adil. Dia pemimpin tak korupsi, awak apa? So, awak kena wali dah. Dia pemimpin tak mau disogok, awak je milih pakai sogok. Tak kena habis. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Kita cukupkan di sini dulu ya. Ya. Di syariat itu di Madinah sampai akhirnya nanti Allah sempurnakan dan Nabi pun diwafatkan. Insyaallah kita bertemu tapi tidak setahun lebih. Sebulan lagi insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak ada pertanyaan hanya lu sudah lah. Kalau sudah lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.